Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rizky Haji Wijayanto dengan NIM 407 dari Prodi Informatika Universitas Teknologi Yogyakarta. Dalam video ini saya buat untuk melengkapi tugas pengganti responsi yang ada di mata perkuliahan User Experience Design kelas C yang ditampu oleh Pak Suyut Widiono. Nah, di sini saya nanti akan menjelaskan bagaimana cara membuat layout, membuat layoutnya. Kemudian nanti sampai proses slicing ya. Mungkin di sini saya langsung ke bagian tourism ya. Untuk wireframe-nya mungkin saya akan menjelaskan sedikit saja. Nah, untuk wireframe-nya yang pada bagian yang seharusnya ini di bagian harusnya cuma ada dua ya, 2, 3 sama untuk semuanya ada banyak ya, tapi saya di sini hanya menyediakan juga untuk contoh dari wireframe-nya. Wireframe seperti ini. Ini adalah untuk starting ya, untuk splash screen, kemudian introduction, kemudian masuk. Kemudian di sini saya juga akan menambahkan bagian login. Kita buat lebih dahulu ya untuk bagian login. Kita membuat frame baru. Di sini saya menggunakan memakai frame yang iPhone 14 biar sama seperti yang di atas. Ini ukurannya seperti ini. Frame-nya tingginya kita copy aja berarti dengan beban itu kita pada screen saja kita makan sini. Nah, untuk nanti di sini ada logo juga di sini. Kita tambahkan lebih dahulu untuk kita tambahkan di sini hingga 20 kurang 25. Nah, di sini nanti kita buat sini nanti sign in with Google. Sign in with Google. Nah, langsung nanti masuk ke bagian buat di sini saja, kita di bawahnya terbaru. Kita akan buat bagian home-nya. Mungkin ini agak segede kompas, jadi membutuhkan waktu. Kita langsung start saja. Di sini nanti ada ditambahkan dulu logo ya di sini. Di sini icon, kemudian di sini ada tulisan tourism app. Kemudian di bawahnya nanti kita ada jajarin dulu.
Sini nanti kita kasih 100 biar bulat. Ini kita ke 50 biar proporsional 50. Kemudian ini ada nama Hai Mr. R misalnya. Sistem ini atur. Di sini di bawahnya sudah ada tim warning. Di sini juga nanti ada suhu. Ada suhu ya bentar. Fokus dulu. Sini nanti ada suhu misalnya 25 Celcius. Sini dan di bawah carousel di sini ada carousel. Di bawahnya carousel ada icon. Ya di sini ini kita atur 40. Kita copy 1 2 3 sini ada 4 kolom. Ini namanya kategori. Di bawah sini nanti ada namanya, ada icon ya, icon home navigation bar 1 2 3 icon home. Kita bisa nambahin juga iconnya melalui sini. Sebentar, kita buka plugin, kemudian kita menggunakan ini. Kalau belum bisa tambahkan di file more plugin namanya icons icon. Di sini bisa mendapatkan banyak icon. Bentar, ini agak membutuhkan waktu. Sambil menunggu iconnya, kita bisa membuat tambahan. Kita bisa copy screen dari ini, kita pindah ke bawah. Sini kita kasih nama ini maps, ini home. Nah di sini kita bisa nambahin home misalnya icon. Nah di sini bisa nambahkan home misalnya di sini home, kemudian di sini marker, kemudian ada namanya bookmark atau saving. Ini kita tambahkan aja, tambahkan, kemudian user profile, kita bisa tulis profile. Nah ini aja, kemudian kita set terlebih dahulu logonya. Kita atur aja di sini, kita 40 ya, tadi 40 ini juga sama 40 kali 40. Kita taruh sini
sini dan sini. Nah, untuk halamannya sudah jadi. Untuk navigation barnya ini kita tambahkan lagi, kita tambahkan di sini untuk maps ya. Ini kita copy aja yang sini karena untuk tampilan mapsnya sama. Mapsnya kita copy lagi, kita copy sebanyak bookmark tambah satu lagi deh. Sini ada tampilan maps ya, harusnya nanti di maps ini maps bukan maps tapi kita kasih nama biar tidak lupa. Ini profile ini maps profile bagian yang mas terlebih dahulu. Di sini nanti ada maps ya, di sini maps dengan marker. Kemudian untuk bookmarknya di sini bisa tambahkan 1, 2, 3 berupa list view dan di dalamnya kita buat satu terlebih dahulu. Ini kita atur 30 pixel. Dan untuk warnanya kita bisa taruh itu. Kemudian untuk radius border bisa menggunakan jangan 100, kita kasih 25. Kita kasih 10. Nah, agar tidak ya, kita perbesar dulu ini kita misalnya 50 bitnya kita tambah lagi 70. Nah, seperti ini. Nanti di sini ada juga teksnya yang misal tempat wisata. Ini kita lihat tujuan. Ini kita copy, setelah lagi. Ini akan berupa list view seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya kita tambah yang di bagian profile. Untuk profilnya seperti ini. Ada nanti akan muncul ini, kita seperti dahulu 80 semua. Ini pada tengah. Layoutnya kita pilih 100 biar melingkar. Kemudian ini untuk fotonya, kemudian di bawahnya itu ada nama misalnya Mr. R. Kemudian di bawahnya juga ada email mr.r@mail.com. kita kasih chatnya juga. Kemudian di bawahnya itu juga nanti ada pilihan opsi untuk edit. Ini kebanyakan pertimbangannya ada terbatas masuk di sini. Nah, seperti ini kurang lebih. Di sini nanti ini untuk misal update status, update bio ya, update bio. Kemudian di bawahnya ada update profile, dan di bawahnya adalah pin. Nah, seperti ini. Di sini juga ada icon di sini nanti ada tanggal
logout, logout. Nah di sini logout. Ya udah untuk halaman ini. Di sini nanti ini aslinya ada kategori ya. Di sini tuh ada kategori wisata, kemudian bisa apa terlalu besar 15 12. Nah 12 sudah cukup. Sudah cukup wisata, kemudian ini event ini kita sini informasi, informasi ini wisata. Kemudian yang satu ini kita maps ya, maps ya, kan? Sini map wisata maps. Baru sini itu event wisata, event sama kita coba, saya agak lupa lihat. Kita lanjut lagi aja, nanti itu untuk terakhir aja. Kita lanjut ke bagian menu selanjutnya. Ini splash screen, ini splash screen tapi nah untuk ini habis dulu, kita tambahkan terlebih dahulu ya. Ini kita untuk tempat wisata terlebih dahulu, nanti tempat wisatanya akan muncul berupa list ya, seperti pada bookmark, namun ada bedanya. Kita copy aja dari yang bookmark, ini kita copy, kita buang bookmark. Wisata. Oh ya, yang ini itu galeri. Galeri. Nah, berarti tempat foto. Buat ada kayak niat foto-foto dari berbagai tempat. Nah, di sini tuh yang bedanya tuh tidak ada ininya. Ini sini nanti berupa list view. Nah, di bagian atasnya tuh ada namanya baru. Sini ada button untuk back. Sini ada button untuk back. Ini untuk, kemudian ada namanya, kita copy dari login saja ya. Nah, di login ada namanya
di sini. Kita perbaca dulu. Nanti yang kita login tadi detail list kita ya, detail. Nah, detail dari ini ya, dari mark ya, dari bookmarknya ini, dari bookmarknya yang ini, bukan bookmark, lebih tepatnya detail dari list view dari tempat wisata. Kemudian ini coba dulu menjadi galeri, kemudian kita copy galeri tapi turun, kita copy lagi dari ini jadi informasi. Ini untuk detailnya seperti ini, nanti ada gambar, kemudian ada di sini ada untuk misalkan request, kemudian di sini ada deskripsinya, deskripsi, kecilan. Nah, ini deskripsi di bawahnya nanti ada buat deskripsi belakang. Nah, deskripsinya seperti ini. Ini untuk dummy aja. Deskripsinya di sini, deskripsi, kemudian ini, kemudian nanti di situ juga saya akan menambahkan di sini tuh routing ke peta ya, ini rute lokasi. Kemudian di sini kita bisa menambahkan bookmark juga, bookmark. Nah, ini tadi tambahkan bookmark 150 sudah cukup. Nah, kurang seperti ini untuk detailnya. Terus kita udah dulu. Nah, ke galeri ya, ke galeri. Di sini di galeri itu ada namanya gambar. Nanti gambarnya akan muncul seperti ini. Bentuknya tuh kayak random gitu. Nah, ini kemudian ada yang gini, yang lagi dari awal seperti ini. Dan ini nanti akan berupa scrollingnya, nanti bisa di scroll ke bawah. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya. Di sini di bagian atas ada buat back, tombol back. Di sini juga harusnya ada, ini kita buang dulu. Kita copy penjelasannya. Back. Ini ukuran 20, ini kita masih 20. Udah. Ini kita copy, kasih taruh sini. Untuk event di sini nanti ada berupa kalender ya, kalender, kemudian di bawahnya itu ada list kalender event hari Minggu. Kemudian di bawahnya ada deskripsi.
15 perjuangan semut misalnya 15. Nah, seperti ini nanti ada deskripsi misal tanggal berapa, hari Minggu gitu. Nanti ada kayak tampilan di sini di bawah. Kemudian yang untuk informasi di sini nanti akan munculkan sistem informasi mengenai budaya, lebih tepatnya bukan budaya, lebih ke tepatnya kan di sini sama musim ke daerah, suatu daerah ya. Di sini misal ini kabupaten, misal deskripsinya nanti di sini di bawah. Di bawahnya nanti ada deskripsi atau deskripsi kemudian nanti di bawahnya juga ada tombol-tombolnya gitu. Namun mungkin untuk wireframe dan UI-nya mungkin nanti bisa ada perubahan dan penyesuaian ya, karena ini sebuah rancangan, jadi bisa suatu-suatu untuk lebih tepatnya kayak lebih ke fleksibilitas saja seperti ini. Nah, seperti ini kita turunin dulu, kita ini pindahin ke sini. Ini udah semuanya. Nah, untuk wireframe-nya seperti ini, udah seperti ini. Kemudian kita pindah lagi, kita simpan dulu, kita pindah ke bagian UI-nya. Di sini saya juga sudah membuat UI-nya, jadi kita tinggal melakukan slicing ya. Melakukan slicing. Bentar, mouse-nya error. Nah, di sini kita kan UI-nya seperti ini, Kita akan melakukan prototyping terlebih dahulu untuk UI-nya ya. Kita bisa melakukan prototyping. Untuk flow pertama dari splash screen ini interaction-nya langsung ke navigate, kita masuk ke namanya onboarding 1, kemudian di ini untuk lanjut, kemudian klik lanjut, kita navigate ke onboarding 2, lanjut back ke navigate to onboarding 3. Nanti sini kita juga bisa melakukan scrolling ini, kemudian dari yang akan sign in, masuk ke navigate to login. Nah, dari login sudah, ini kalau sudah melakukan login, interaction kita tambahkan masuk ke on tab, kemudian navigate to home ya, nah kita lempar ke sini. Nah, di sini kita akan makan routing satu-satu ya untuk interaksinya. Nah, ini untuk lokasi wisata terlebih dahulu.
masuk ke navigator wisata, kemudian untuk galeri kita tambahkan sini galeri, kemudian untuk eventnya event, kemudian untuk informasinya navigator kita wisata. Oh yang informasi belum kita buat terlebih dahulu untuk informasinya. Kita copy aja ini untuk dari detail wisata, kita copy, karena bentuknya hampir sama. Ini kita hapus dulu, ini kita turunkan, nanti berupa kabupaten Bantul. Di sini nanti bisanya di sini untuk ukurannya kita kasih 180, 120, 120. Coba ini cuma ini 120. Nah, untuk misalnya saja 120. Nah, udah. Nanti seperti ini. Ini untuk gambarnya seperti ini ya. Di sini nanti informasi. Nah, di sini nanti akan muncul informasi mengenai dari Kabupaten Bantul. Kemudian bawahnya nanti ada informasi kamu. Oke, untuk ini UI yang saya buat harus seperti ini. Kita lanjut lagi ke prototyping. Kita tadi udah mendapatkan informasi detail wisata ya, tadi detail wisata ini sebetulnya informasi sini foto kita pilih ini navigator informasi. Informasi ya masuk ke informasi, kemudian yang untuk icon-iconnya kita bisa tambahkan juga kontak, pilih navigator. Ini tidak usah karena masuk ke home ya, jadi tidak usah makan input. Kita saja kita masuk ke yang selanjutnya, ke navigator namanya maps, kemudian yang ini kita pilih kontak navigator yang bookmark ya. Bookmark, kemudian ini kita navigator namanya user. Nah, ini langsung lanjut dari sini, dari masuk ke fragmen lokasi. Kita ini masuk ke home, kemudian ini masuk ke bookmark, kemudian navigator user, kemudian ini kita ke home, ini bookmark ya, bookmark ini menu home, maps, kemudian ini menu user. Navigator user. Nah, kemudian di user seperti
sama kita mengikuti juga navigate to home, kemudian navigate to maps. Ini kita navigate to bookmark. Nah, udah. Nah, untuk event galeri juga sudah ya tadi, sudah berarti masing-masing. Nah, ini bisa kita mau balik dari aplikasi ini ini semua dulu. Ini event, di menu event kan interaksi on ya, on tab pindah navigate ke back ya, kita back aja, back, kemudian ini juga back. Bagaimana kita navigate aja, navigate home. Ini juga kita udah ngecek, yang kedua kita navigate home semua saja. Nah, untuk event listnya ini kita misal untuk navigate home, namun untuk ketika memilih ini kita bisa melakukan masuk ke detail wisata. Nah, habis dari detail wisata, untuk detail wisatanya kita interaksinya balik ke list wisata, kemudian misal rute ini akan masuk ke maps, kemudian simpan akan masuk ke misal simpannya saja, kita masuk ke navigate to apa bookmark ya, bookmark. Kemudian kalau informasi kita akan melakukan navigate to home. Nah, ini udah selesai semua. Saya akan menjelaskan beberapa detail dari hasil. Untuk gambar yang ada di sini, ini lebih tepatnya GIF ya, ini bisa bergerak, nanti bisa kita demokan. Ini saya dapatkan dari sini. Kita buat ini plugin, kemudian ada namanya motion, ini namanya Lotus. Nah, ini Lotus file ini kita simpan gitu. Tarik belum muncul ini ini baru running loadingnya. Nah, ini emang agak panjang. Kita login via user aja ya, browser maksud saya. Sini agak lemot koneksinya, jadi mau menunggunya agak lama juga. Nah, ini sudah muncul sini. Nah, di sini kita bisa memilih beberapa kayak GIF gitu, interaktif GIF. Bagus untuk membuat kita seperti splash screen, kemudian onboarding screen gitu. Nah, untuk splash screen ini onboarding, kemudian onboarding sampai menu login juga, ini menggunakan Lotus untuk ikonnya ya.
lebih tepatnya GIF gambar image-nya menggunakan Lotus yang dapat dari Lotus file. Kita menggunakan misal harus keywordnya harus memakai bahasa Inggris karena untuk bahasa Indonesia belum tersedia. Nah ini kayak tourism nih, dan untuk space screen yang tadi. Nah untuk fontnya ini juga bisa, saya tidak perlu melakukan ya seperti ini, menjelaskan beberapa hal yang nanti untuk detailnya. Nah dan ada beberapa icon, ini iconnya ini saya dapatkan dari icon Google ya, yang ini itu saya dapatkan dari download di Google, source dari Google Image ya. Kemudian ini juga saya dapatkan dari Google Image. Oh iya, untuk font yang saya gunakan kebanyakan adalah menggunakan font berjenis Poppins ya, namanya Poppins. Poppins ini font dari Google, bisa dicek di Google Font. Bagus ini fontnya, untuk ini saya suka. Nah ini juga ini untuk image, ini untuk iconnya saya dapat dari Google, ini juga dapat dari Google. Ini picture-nya juga dummy-nya dapat dari Google ya, Unsplash lebih tepatnya di Unsplash. Nah untuk iconnya tadi ini juga sudah saya jelaskan pada awal video menggunakan namanya icon illustration. Nah di sini bisa mendapatkan banyak icon, bisa di search saja. Kemudian untuk nextnya itu dapat dari Google, ada untuk icon ini juga dapat mengambil dari Google, melakukan sizing seperti sizing pun. Nah untuk detail-detailnya kurang seperti itu untuk yang esensialnya saja. Kemudian kita akan melakukan prototyping terlebih dahulu ya. Kita akan melihat sebelum melakukan slicing, kita melakukan prototyping terlebih dahulu. Nah ini sudah muncul, saya coba run ulang ya. Nah start. Nah ini untuk elemen space screen-nya gambarnya bisa gerak juga. Di sini juga kuliner, kemudian lanjut juga wisata, dan klik sign in. Udah kita masuk. Ini harusnya ada ini, mungkin belum loading jadi agak lemot ya, lanjut saja. Nah untuk tampilan seperti ini, kita coba lokasi. Nah kita balik, nah kita coba terlebih dahulu menu di bagian navigation bottom bar-nya dulu. Ada menu home, ini menu home, kemudian ada menu ada menu bookmark, nah kemudian ada menu user. Nah kita balik ke home. Nah, di sini ada namanya tempat list wisata, kita bisa melakukan klik ini. Nah rute masuk ke sini. Nah misal kemudian kita sini, kemudian simpan. Nah masuk ke bagian di sini, disimpan. Kemudian di bookmarknya tadi. Kemudian masuk ke sini ke galeri, ada beberapa gambar di sini. Kemudian ada kalau list event seperti ini, informasinya seperti ini. Nah untuk proses prototypingnya kurang lebih seperti itu. Kita balik lagi masuk ke bagian untuk slicingnya. Di sini saya makan slicing terlebih dahulu. Kita pilih dulu slice ya. Kita slicing satu-satu kayak ini untuk perbagian. Ada button yang sudah disediakan. Ini slicing, kemudian ini slicing juga. Button masuknya. Ini untuk sign in-nya juga, kemudian slicing di bagian logonya, dan slicing di bagian ini ya.
belum kena slicing, ini ke slicing. Ini slicing saja, ini bagian sini aja slicing, kemudian ini kita slicing untuk greeting sana halaman ini kita slicing untuk sebentar slicing. Nah, kita sudah seperti itu. Ini juga kita slice untuk carouselnya. Kemudian untuk kategorinya ini sebentar salah slicing, ini kita slicing, kita slice menggunakan kita slice, kita slice, kita slice. Karena buttonnya ini juga udah di slice di sini, maka tidak perlu, maka kita hanya perlu sini karena meshnya tidak bisa dilakukan untuk slicing, maka saya melewati ini bagian ini. Nah, di sini mungkin ada beberapa yang tidak bisa dilakukan slicing seperti ini karena mungkin data mengambil dari database. Ini untuk ini bisa untuk slicingnya ini juga tidak bisa untuk gambar, dan ini kita bisa melakukan slicing ini sama ini. Nah, kita bisa kalau udah slicing untuk perbagiannya, kita bisa melakukan slicing secara menyeluruh dari perbagian. Di sini saya akan melakukan slicing ke arah HTML-nya buat untuk per quote-nya ya. Hasilnya di sini juga bisa kita ekspor langsung gitu, ekspor langsung ke PNG gitu. Tapi di sini saya akan lebih enaknya biar menjadi satu folder, jadi satu zip. Nah, kita akan melakukan slicing ke menggunakan plugin namanya convert namanya ini fight to gain to tailwind. Nah, di sini saya akan uji coba menggunakan tailwind sini. Nah, ini caranya kita klik ini dulu. Nah, ini sudah jadi ini. Kita coba download. Nah, di sini udah jadi nih. Ini bisa kita tambahkan ke aset sini, kemudian slicing di sini. Nah, udah jadi satu folder, udah jadi slicing splash screen. Nah, udah jadi. Kemudian kita slicing lagi juga, kita plugin ke ini. Nah, kita download, kemudian slicing onboarding bagian 1 dan slicing onboarding 2. Nah, slicing onboarding 3. Ini untuk login, slicing login karena banyak banget yang harus di slicing, jadi maka kita habis waktu. Ini slicing home ya, slicing home, ini slicing lokasi ya, maps, slicing bookmark, kemudian ini slicing user,
slicing event, ini slicing gallery, ya, galeri, dan ini slicing list wisata, kemudian slicing detail wisata, yang terakhir slicing informasi, Nah, udah semua terkena slicing. Kita hanya perlu melakukan untuk slicing untuk bagian per iconnya. Ini bisa kita melakukan ekspor. Kemudian di sini kita buat folder baru lagi aja untuk slicing, new slicing gitu, new slicing komponen, misalnya slicing komponen. Jadi komponen kecil bisa di sini. Ini kita misal item ini adalah space screen, makanan ini misalnya export, kemudian giftnya maps, giftnya kita kasih nama maps, kemudian ini event, harusnya event, ini login. Oh ya, untuk informasi, tidak semuanya icon bisa dilakukan slicing seperti ini ya. Nah, ini untuk iconnya ini bisa kita lakukan slice juga icon. Kemudian icon-iconnya ini juga bisa. Ini di dalam marker dan ini galeri. Itu kemudian ini kita slicing lagi namanya timeline, ini informasi, ini tahun, slicing home, ini marker juga, location, ini bookmark, kita slicing juga, user. Nah, sudah selesai semua untuk slicing detail-detailnya. Dan cukup sekian untuk proses slicingnya, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada memiliki kekurangan dalam penjelasannya, kurang jelas, ataupun dalam proses melakukan pembuatan selama proses ini mengalami kendala atau kurang, atau kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.